ada orang itu tidak banyak hartanya atau dipandang orang lain itu miskin, ya, tapi dia cukup puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah, ridho bikismatillah, maka itulah orang yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wajtanib ma haramallahu alaika takun au ro'an nasi. Ya, jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah, niscaya kamu termasuk orang yang paling warok. Ya, jadi bisa berhati-hati. Nah, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan itu satu paket, ya. Jadi satu paket, tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban, maksiat jalan terus. Maksiat dihindari, kewajiban tidak pernah dilakukan, tidak boleh. Jadi ini satu paket, dan ini yang namanya takwa, ya. Jadi jauhilah apa yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti itu akan berdampak jelek terhadap kita, pasti, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, kadang-kadang kita itu tidak terasa, Pak, melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi banyak sekali. Jangan yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu loh, ya. Banyak sekali. Yang terakhir di sini adalah mana tadi ini? Warda bima qasamallahu laka takun min agnan nas. Ridolah, relalah dengan pandume Gusti Allah, dengan pemberian Allah, artinya qanaah, niscaya kamu termasuk orang yang kaya. Maaf, ghina itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah kaya, ya, murni, ya, memberi kekayaan. Allah paling maha memberi kekayaan, ya. Nah, ghina itu kalau secara hakiki itu bukan kaya, ya. Jadi ghina itu adalah orang yang tidak butuh, itu ghina, orang yang tidak butuh, ya. Nah, fakir bukan berarti orang yang tidak punya harta benda itu fakir. Menurut hakiki, fakir itu orang yang membutuhkan. Jadi orang yang butuh itu fakir. Makanya kadang-kadang para ulama itu menyebut dirinya al-fakir. Al-fakir itu si butuh. Si nggak butuh siapa? Allah. Itu nggak butuh apa-apa itu, ya. Nah, jadi kalau ada orang tidak puas apa yang diberikan oleh Allah, tidak puas, ya, maka sejatinya orang ini bukan orang kaya, tapi orang miskin. Wis sowoge, tapi si koyo ati niki kurang ae, Pak. Kepengin yang lain. Wis pokoke kepengin. Ini namanya fakir. Terima kasih, ya. Nah, kalau orang kaya, hina, itu adalah orang yang tidak membutuhkan sesuatu, ya. Jadi oleh karena itu umpamanya ngapunten, ada orang itu tidak banyak hartanya atau dipandang orang lain itu miskin, ya, tapi dia cukup puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah, ridho bikismatillah, maka itulah orang yang kaya, ya. Jadi dulu ada cerita dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini ada sahabat yang masuk, ya. Sahabat ini dikatakan oleh Rasulullah, itulah ahli surga.
Ya, itulah ahli surga. Nah, yang lain melongo, Pak. Siapa ahli surga itu? Akhirnya ada salah satu sahabat yang ingin menyelidiki apa sih kegiatan, apa sih amaliyahnya, apakah orang ini kaya, apakah orang ini suka nyanyok, apakah orang ini dan seterusnya. Ya, akhirnya diselidiki. Nah, saat ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa sahabat? Maaf Pak, saya ingin sekali bermalam, berkenalan dengan jenengan. Oh monggo. Ya, akhirnya apa? Akhirnya bermalam selama 3 hari. Malam pertama dilihat, mungkin sahabat ini dikatakan Rasulullah ahli surga. Umpamanya sholat malamnya banyak begitu, dilihat tidak. Sholat malam iya, tapi sekedarnya saja, secukupnya saja, bukan mulai jam 12 malam sampai jam 4, tidak. Ya secukupnya, 4 rakaat, 6 rakaat, hanya sekedar itu. Ya, lalu sodakonya biasa-biasa saja. Ya, dan lain sebagainya. Malam kedua dilihat, wah ini mungkin kemarin kecapean mungkin. Malam ini mungkin sholatnya, baca Qur'annya banyak sekali. Dilihat sama, nggak banyak. Ya. Lalu yang ketiga juga begitu. Malam ketiga akhirnya ngapunten, nggak santan sih denge sahabat ini. Ngapunten Pak Fulan, iya. Saya kesini tuh sebenarnya ingin menyelidiki amalan apa yang jenengan lakukan sehingga Rasulullah mengatakan jenengan itu ahli surga. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Saya ini orang biasa-biasa saja, ya, sugih enggak, melarat enggak. Ya, semua yang saya lakukan ini biasa-biasa. Yang penting saya melakukan yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan selanjutnya, apa yang diberikan oleh Allah saya sangat suka. Apa saja yang diberikan oleh Allah saya sangat suka. Dan selanjutnya, saya ini paling sedih bila melihat orang sedih, paling senang bila melihat orang senang. Ini kalau kita lakukan, Pak, ya, yang diomongkan ini hal sederhana, tapi kalau kita praktekkan sangat-sangat sulit. Pertama, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, secukupnya, sekemampuannya, bukan israf berlebih-lebihan. Ya, yang kedua, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa. Lalu orang ini rela dengan apa yang diberikan Allah, senang. Saya tuh senang apa saja yang telah diberikan Allah kepada saya. Nggak pernah ngesuloh. Ya, saiki wani ngapunten ibu-ibu ya, minyak goreng nggak ada, minyak goreng mahal, ya, itu saja sudah bingung. Saya lihat itu ibu-ibu ngapunten, nduk omah ya gak dodolan, ya. Jadi kebutuhan minyak goreng itu mungkin 1 minggu 1 liter, kadang-kadang 2 minggu 1 liter, gitu tuh antri nunggone Indomaret, Pak. Rebut-rebutan oleh 2 liter. Ya, mungkin kalau hanya terpaut 4.000 saja, saya pikir ya beli yang biasa saja di toko-toko yang ada. Ya, jadi tidak pernah ngesolo. Ya, contoh Pak ngapunten, kalau kita hitung tahun 93 ya, 93 mungkin bapak-bapak belum di sini Pak. Saya juga gitu. Keadaan saya masih kontrak. Saya punya sepeda Grand pancing, itu aja. Saya waktu itu bensin 700. Lho ngono ku ngebeki sepeda notabene 3 liter.
2100 ngono ku abot Pak, wabot. Nah sekarang alhamdulillah tidak hanya sepeda, ngisi pertalite 200 untuk mobil gitu ya alhamdulillah bisa. Artinya apa? Menurut saya enak saiki ngono lho ya. Jadi jangan sampai kita ngesulo Pak ya. Nah kalau ngesulo ini tidak akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum ya. Dan barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah oleh Allah ya. Pak Bambang ini istrinya berapa Pak? Satu Pak ya. Syukuri saja Pak, istri satu disyukuri. Menurut ayat ini syukur akan ditambah nikmatnya, bukan ditambah jumlahnya ya. Pokoknya syukur pasti ditambah Pak. Alhamdulillah aku wis duwe bojo siji ya Allah, alhamdulillah ya Allah, istri saya satu ya Allah. Enggak apa-apa doa di depan istri Pak, begitu Pak. Maksud Bapak napa? Enggak ono. Apa sesuai dengan ayat ini ditambah nikmatnya. Jadi yang selanjutnya sahabat ini adalah orang yang paling senang bila ada tetangga, bila ada orang lain senang. Nah kita itu kebalik Pak ya, kita bertetangga nek ono hartono turun di depan rumah tetangga kita intip-intip malah kita itu mangkel. Apa mana sing ditokno ya digotong ini kulkas pintu 11 umpamanya saking gedene ngono. Tambah mangkel ini ya. Tapi kalau ada orang lain susah malah kita senang. Ya. Jadi ini ahli surga itu amalannya biasa-biasa saja tapi pelaksanaannya sangat sulit Pak, sangat sulit pelaksanaannya. Oleh karena itu monggo kewajiban kita lakukan yang dilarang kita hindari, lalu kita tidak usah ngesulo, puas apa yang diberikan oleh Allah, dan kita senang kepada orang, kita merasa senang bila ada orang yang senang, kita merasa sedih bila ada orang yang sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.